وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير.
ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين
Kan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu yang baik dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja puji mutlak milik Allah. Allah yang mengumpulkan kita di acara ini. Semoga Allah mengkaruniakan kesehatan, keberkahan, dan Allah memudahkan segala hal urusan kita. Dan semoga Allah mengkaruniakan kepada kita kemampuan untuk senantiasa istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran. InsyaAllah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, pengikut beliau, dan semoga kita termasuk di antara umat beliau yang semoga akan mendapatkan syafaat beliau nanti di padang mahsyar. InsyaAllah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, alhamdulillah Rabbil Alamin, rasanya sudah lama sekali ya, beberapa pekan saya tidak silaturahmi dengan Bapak dan Ibu, baik di Zoom maupun di beberapa kesempatan. Dan alhamdulillah pada hari ini kita kembali akan membahas terkait dengan usaha ataupun bisnis. Nah, kita tahu bahwa bisnis bagi kita umat Islam, orang-orang yang beriman, tidak hanya sebatas bisnis semata, tidak hanya sebatas mengejar keuntungan, tidak hanya sebatas mengejar omset, tidak hanya sebatas mengejar laba, namun bisnis ataupun usaha harus kita niatkan untuk ibadah kepada Allah. Syarat menjadi ibadah, syarat suatu amal ini menjadi amal soleh, dicatat sebagai ibadah, ada 3. Yang pertama, niatnya harus benar, karena Allah semata. Jadi usaha yang kita bahas di MQ Pagi setiap Rabu ini tentu saja adalah usaha-usaha yang memang kita niatkan untuk mendekat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk menjadi bekal pulang ke akhirat kita dan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita, keluarga, maupun masyarakat sekitar kita. Yang pertama itu, niatnya benar. Karena kalau niatnya salah, ya seberapapun usaha kita mendapatkan keuntungan ataupun omset yang besar ataupun punya cabang di berbagai lokasi, ya akan percuma. Karena niat itulah yang menjadi inti dari suatu amal diterima oleh Allah SWT atau tidak. Yang pertama itu. Yang kedua adalah tentu saja usaha ini harus mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita mengetahui bahwa baginda Rasulullah itu tidak hanya sebatas sebagai penyebar kebenaran dan kebaikan, tidak hanya sebatas sebagai pemimpin umat, namun juga beliau adalah pebisnis yang sangat luar biasa hebatnya, dan itu menjadi role model buat kita, buat umat Islam, bagaimana usaha-usaha ataupun bisnis-bisnis yang kita jalani, yang kita kelola, ini benar-benar menjadikan kita bisa menjadi umat yang terbaik, umat yang memang bisa dibanggakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga bisnis-bisnis kita jangan sampai melanggar aturan, melanggar syariat, dan melanggar apa yang sudah ditentukan. Nah, contoh kecilnya adalah terkait dengan akad-akad, baik itu murabahah, musyarakah, maupun akad-akad yang lain, karena berbagai muamalah yang ada di sekitar kita ataupun yang kita jalani itu tidak terlepas dari akad-akad yang memang secara aturan dan secara contoh sudah ada di dalam agama kita, agama Islam. Nah, yang ketiga adalah tawakal kepada Allah. Usaha ini akan menjadi nilai ibadah, nilai amal soleh. Memang syarat yang ketiga, tawakal kepada Allah. Tawakal itu menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah, hasilnya
Jadi kita saat sudah menyempurnakan niat, menyempurnakan ikhtiar, maka kita tidak boleh menggantungkan hasilnya itu dari usaha kita. Mentang-mentang kita sudah hebat, merasa hebat dalam sisi pengelolaan, dari sisi manajemen, dari sisi pemasaran. Nah, kita menggantungkan dari usaha kita, dari ikhtiar kita, dari kemampuan kita. Nah, nggak boleh. Kenapa? Karena ikhtiar ataupun penyempurnaan dari ikhtiar itu sebagai ibadah, amal soleh. Namun hasilnya kita harus yakin bahwa Allah yang menentukan segala-galanya, termasuk usaha ini apakah untung, omsetnya besar atau rugi begitu, maka hati kita harus yakin bahwa Allah yang menjamin rezeki kita, Allah yang menentukan rezeki kita, dan tidak tergantung dari hasil ataupun jerih payah kita, tidak tergantung dari pikiran kita, tidak tergantung dari strategi kita, namun segala-galanya adalah Allah SWT yang menentukan. Nah, Bapak dan Ibu, kalau misalnya tiga hal ini kita senantiasa berupaya ya, berikhtiar secara optimal, secara maksimal, niat kita senantiasa kita luruskan untuk mendekat kepada Allah. Yang kedua, ikhtiarnya juga, caranya, usaha kita, cara mengelola bisnis kita, senantiasa kita selaraskan dengan apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, insya Allah menjadi ibadah. Terakhir adalah kita nggak boleh menggantungkan dari hasil jerih payah kita, kemampuan otak kita, kemampuan pikiran kita, kemampuan dari memang yang sudah Allah berikan, Allah karuniakan kepada kita. Kita yakin 100% bahwa Allah yang menjamin dan menentukan rezeki kita. Perkara omset, perkara usaha, berkembang, cabang, dan sebagainya, insya Allah nanti pada waktunya Allah akan memberikan karunia yang terbesar kepada kita. Tergantung apakah kita layak ditolong Allah, apakah usaha kita layak untuk dikembangkan dan memberikan manfaat yang besar kepada lingkungan sekitar kita. Nah, Bapak dan Ibu itu sebagai pengantar ya, karena sudah sangat lama nih saya tidak menyapa Bapak dan Ibu. Dan hari ini Bapak dan Ibu, tema kita adalah bisnis, franchise, kerjasama, ataupun membangun usaha sendiri, mengelola sendiri. Mana nih yang prioritas yang harus kita jalankan? Nah, sudah hadir ya bersama kita Mas Rinaldi Ananta. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Aldi? Sehat Mas? Alhamdulillah Pak Gatot, luar biasa. Bahagia bisa bersama Pak Gatot di sini. Alhamdulillah, insya Allah ya. Beliau adalah salah satu pengurus ya atau presiden dari SBC ya, Sukses Berkah Community, dan Masya Allah memberikan manfaat yang besar kepada peserta dan kepada komunitasnya. Nanti Mas Aldi akan berdiskusi dengan kita, menyampaikan pengalaman beliau mengelola usaha yang memang ini sangat bagus ya, dan saya sudah merasakan juga makanannya, insya Allah. Baik, satu lagi nanti yang akan bergabung adalah seperti biasa ya, Adeda, tapi kita tunggu dulu ya, Adeda. Sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Adeda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Backgroundnya cerah sekali nih, Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, izin ya ke Mas Aldi dulu ya. Insya Allah. Halo, silakan Mas. Ya. Nah, Mas, baik. Ini kan bagi Mas Aldi atau Kang Aldi ini teh? Kang Mas sebenarnya. Kang kalau asli dia Garut, Mas karena tinggal di Jogja. Gabung. Baik, Kang Aldi, silakan Kang Aldi memperkenalkan diri, termasuk juga pengalaman mengelola ini ya, bisnis yang memang sudah ditekuni selama ini. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Adeda ya?
luar biasa. Bisa ketemu lagi. Biasanya menyapa di depan eh, masjid ya. Mungkin ada sebelumnya nggak kenal siapa ini orangnya, sering nyapa gitu ya. Kalau saya di situ tuh sering nengokin anak Adeda. Jadi anak saya juga salah satu santri Adeda di SMP Putri. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ya, teman-teman semua yang insya Allah diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenalkan nama saya Rinaldi Ananta, biasa dipanggilnya Kang Aldi sih. Kalau Pak Gatot manggilnya Mas Aldi ya. Ya, bebas mau manggil siapa gitu ya. Ya, alhamdulillah saya sudah berbisnis atau sudah membuka usaha dari tahun sebenarnya dari 2010 gitu ya, dari 2010 begitu lulus lulus kuliah dulu di Bandung juga. Kemudian ya apa namanya sekarang mempunyai 10 cabang yang tersebar di 3 kota, Malang, Solo, dan Jogja. Nah, namanya seblak Asgar, seblak makanan khas Jawa Barat. Gitu ya. Jadi seblak ini bukan usaha yang pertama, tetapi mungkin udah usaha yang kepuluhan kalinya gitu ya. Jadi nggak pertama kali buka usaha kemudian langsung besar gitu ya. Jadi udah beberapa kali kita buka usaha mati, kemudian buka lagi mati, kemudian ya sampai akhirnya ketemu dengan yang namanya sebelah Asgar ini. Ya itu perjalanan saya dalam berbisnis dari 2010, dan sebelah Asgar sendiri lahir di tahun 2014. Jadi udah 8 tahun kita berjalan Adeda. Gatot. Itu. Ini langsung perkenalan dulu toh, Gatot. Ya, langsung materi saja. Oh gitu. Iya, Masya kan Allah. gini, Baik. Mas, Mm-mm. antara franchise kerjasama dan ngelola sendiri itu, Mm-mm. Mas Aldi, kira-kira pengalamannya selama ini mengelola seblak Asgar ya, itu Mm-mm. apa yang kira-kira yang direkomendasi Mas Aldi untuk pemula, pebisnis pemula ini kira-kira seperti apa selama ini yang pengalaman yang paling direkomendasi dari Mas Aldi? Ya. Jadi kita melihat ini itu dari 2 kacamata, Pak Gatot. Jadi dari kacamata si investor dan kacamata si franchisernya gitu ya, atau yang punya brandnya gitu. Iya. Yang kita lihat teman-teman ini sebagai pebisnis atau sebagai pemodal gitu. Kalau memang kita melihat 2 kacamata ini dulu, baru kita bisa apa namanya menentukan sebenarnya. Nah, saya coba screen share dulu. Oke, gitu ya. Di sini mana yang terbaik sebenarnya, kemitraan, kerjasama, atau bisnis sendiri. Jadi kalau saya sih bilangnya kalau franchise itu adalah lebih kemitraan. Kenapa? Bedanya franchise dengan kemitraan. Kalau franchise itu adalah satu usaha yang dimana kita harus terus membayar setiap tahunnya. Mau untung mau rugi, kalau franchise itu biasanya kita harus tetap membayar gitu, sejumlah uang gitu. Nah, makanya kalau saya sih lebih mengedepankan gitu, carilah bukan franchise tapi yang bentuknya kemitraan. Ya untung bagi untung ya bagi rugi juga gitu. Jadi tidak semata-mata hanya bagi untung saja gitu. Nah, kalau kita dari segi kacamata investor, sebenarnya mana yang lebih kita butuhkan? Kenapa kita mau bermitra dulu gitu ya? Kenapa kita mau memutarkan uang kita kepada calon mitra gitu ya? Kalau kita yang punya brand gitu. Nah, ini yang harus dijawab dulu sama teman-teman yang punya uang gitu ya, investor.
Nah, kalau misalkan kita dari sisi orang yang memang pengusaha, kalau di sini rata-rata teman-teman banyaknya pengusaha atau investor ya? Insya Allah dua-duanya, Mas. Dua-duanya ada ya. Ya, memang memang sih saran saya juga begitu kita udah menjalankan usaha, kemudian apa namanya alokasi rezeki yang lancar di situ, beberapa untuk unit usahanya itu kalau bisa ambil yang kemitraan seperti itu. Jadi setelah kita bisnis sendiri, kita sudah mengerti paham alurnya dalam berbisnis. Yang berikutnya kalau bisa kemitraan. Oke, kalau dari kacamata investor gitu, sebenarnya mana yang harus dipilih, kemitraan, kerjasama, atau berbisnis sendiri gitu ya? Karena memang ketiga-tiganya ini satu hal yang sangat berbeda gitu ya. Kemitraan ya ada jalannya sendiri, kerjasama dengan teman juga ada caranya sendiri, apalagi bisnis sendiri gitu. Coba kita lihat di sini, yang sebelum kita lari ke situ, yang harus kita pahami itu adalah apa itu sebenarnya bisnis. Bisnis itu usaha menghasilkan cash ya teman-teman ya, bukan menghasilkan omset gitu ya. Kalau omset dikurangi dengan beban itu namanya cash gitu ya. Artinya itu udah uang yang di tangan. Usaha menghasilkan cash dengan cara membantu orang gitu ya. Ini untuk dari segi pebisnis, membantu orang untuk memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalahnya gitu. Sehingga kita mendapatkan cash gitu ya. Begitu juga dengan konsumen. Konsumen juga begitu konsumen mau makan, konsumen merasakan oh iya makanannya enak, kemudian makanannya kenyang, tempatnya bersih, terselesaikan itunya yang namanya masalahnya dia gitu ya. Makan di tempat yang bersih, makan yang dilayani dengan baik, makan dengan rasa yang enak, itu adalah solusi untuk dia gitu. Sehingga dia begitu lapar, dia ingat dengan brand kita. Seperti itu. Jadi bisnis itu bukan hanya menghasilkan cash saja, tetapi dengan membantu orang memenuhi kebutuhannya dan menyelesaikan masalahnya. Apalagi jasa, gitu ya. Jasa itu benar-benar tugasnya adalah menyelesaikan masalah orang. Nah, ini yang harus kita pahami dulu. Sebenarnya bisnis itu adalah menyelesaikan masalah orang. Seperti itu ya. Oke, sampai sini kalau sudah paham, kita baru lari ke yang namanya strateginya gitu ya. Strateginya kalau kita sebagai seorang pebisnis, yang pertama adalah kemitraan. Kemudian ada kita mau bisnis sendiri atau kita mau kerjasama. Nah, ketiganya ini adalah kita harus cari tahu sebenarnya plus minusnya itu apa saja sih. Gitu. Teman-teman ingat tujuan dari bisnis itu tadi Pak Gatot sudah katakan bahwa bisnis itu harus semakin Allah kasih rezeki kepada bisnis kita, kita harus semakin dekat dan kita harus semakin taat kepada Allah. Dan tujuannya kalau di tempat kami itu adalah memperlancar untuk masuk surga, memperkencang gitu ya untuk apa namanya mencari syafaat-syafaatnya Rasulullah agar kita juga bisa cepat masuk ke dalam surganya. Jangan sampai kita membuat bisnis malah memperlambat kita masuk ke dalam surganya Allah dan justru malah jauh dari surganya Allah. Nah, ini yang menjadi dasar dari sistem kerjasama yang harus kita cari kepada mitra-mitra kita. Dalam kemitraan, yang pertama itu keuntungannya sebagai investor kita adalah cepat dalam memulai bisnis, ya. Kalau dengan kemitraan, kemudian kita memiliki partner yang profesional. Ini yang kedua. Dalam memiliki partner profesional, kita akan mudah atau mendapatkan banyak ilmu, gak cuma mendapatkan banyak apa namanya mendapatkan cash saja, tetapi kita juga akan mendapatkan banyak ilmu. Carilah mitra yang mau mengajarkan juga, gitu ya. Jadi ketemu sama calon mitra itu
kalau bisa dia juga mau mengajarkan. Kalau dia nggak mau mengajarkan, artinya dia hanya inginkan uang Anda saja, seperti itu. Kemudian kalau kita bermitra atau kemitraan itu, kita tidak perlu lama-lama membranding, karena proses branding ini teman-teman itu prosesnya lumayan lama, lumayan mahal, dan lumayan jelimet gitu ya. Karena proses branding itu adalah proses di mana kita memberikan kepercayaan yang penuh kepada konsumen kita, kita memberikan satu persepsi yang baik kepada konsumen kita, dan satu, memberikan makna kepada nama brand kita. Begitu dia ingat pendidikan, dia langsung ingat Darut Tauhid. Begitu dia ingat makanan, dia langsung ingat Sebelah Askar. Seperti itu. Proses sampai kepada itu memerlukan waktu yang lumayan lama. Gitu. Nah, ini kalau kita bermitra, kita tidak perlu lama untuk membranding atau mengedukasi namanya, mengedukasi konsumen-konsumen yang ada. Karena dengan sendirinya kita sendiri aja mau bermitra dengan dia karena brandnya sudah cukup terkenal seperti itu. Dan yang berikutnya adalah kita sebagai investor cukup duduk manis gitu ya, tidak diribetkan dengan hal-hal yang berbau operasional. Nah, ini biasanya kemitraan yang baik gitu. Beda kalau misalkan dengan kerjasama. Kalau kerjasama itu dua-duanya saling bekerja gitu. Nah, kalau kondisi duduk manis ini bukan berarti kita lost control atau autopilot 100% kita. Betul kita autopilot, tetapi kita boleh melihat laporan keuangannya, kita boleh melihat laporan komplainnya, kita juga boleh melihat laporan yang lain, walaupun memang ada batasan-batasannya di situ. Nah, duduk manis di sini kan seperti menyaksikan layar TV lah. Artinya kita bisa melihat gimana status keuangannya, bagaimana status konsumennya, apakah sudah baik dengan konsumennya, apakah nama brand kita ini semakin baik di mata konsumen atau mungkin semakin buruk. Nah, ini yang dinamakan duduk manis itu, tetap sambil menyaksikan layar laporan seperti itu ya. Nah, enaknya lagi kemitraan adalah tingkat keberhasilannya lebih besar gitu ya. Kalau tadi sudah dikatakan sama Agatot, memang hasil itu adalah urusannya Allah gitu. Kita kalau bermitra artinya di situ kita bisa melihat gitu, dan kita bisa memberikan masukan bagaimana kondisi kita dan bagaimana strategi ke depannya, apakah ini sudah cocok atau belum dengan konsumen yang ada. Jadi seperti itu kemitraan. Kemudian berikutnya adalah kerjasama. Kalau kerjasama bisa saling mengingatkan bersama partner gitu ya. Jadi kalau misalkan saya bekerja sama dengan Pak Gatot, kita enaknya bisa saling sharing seperti itu. Terus yang kedua, kalau dalam bentuk kerjasama ada dua kepala yang memimpin. Jadi kita harus banyak legowo, lebih banyak tetap harus ada yang namanya CEO. Nah, CEO-nya ini siapa? Gak boleh dua-duanya ini menjadi ahli strategi seperti itu. Nah, CEO-nya ini siapa? Ya, nanti yang satu adalah mungkin yang di balik layarnya seperti itu. Kemudian harus memilih partner yang sesuai. Memilih partner yang sesuai ini, teman-teman harus banyak melihat, harus benar-benar paham gitu ya. Ada pengalaman, biasanya teman-teman yang udah punya ada yang punya uang gitu ya, tidak mau berpartner dengan orang yang profesional di bidangnya gitu, entah itu makanan, entah itu jasa, entah itu macam-macam lah, ekspor impor gitu ya.
Nah, biasanya orang yang sudah mempunyai uang itu lebih nyaman, mohon maaf, dalam tanda kutip lebih nyaman bekerja sama dengan orang yang sudah punya uang juga gitu. Nah, karena dianggapnya orang yang sudah punya uang itu lebih amanah dibanding orang yang profesional gitu. Karena kita sering menganggap seperti itu. Nah, akhirnya orang yang punya uang kerjasama dengan orang yang punya uang. Artinya di situ tidak ada orang yang profesional untuk menjalankan usahanya. Akhirnya apa? Karena berdasarkan kenyamanan saja, usahanya itu tidak berjalan, gitu ya. Akhirnya karena hanya berdasarkan kenyamanan, proses bisnisnya ini tidak bisa dikembangkan seperti itu. Nah, model-model seperti ini banyak gitu. Nah, jadi kita harus benar-benar memilih partner yang sesuai juga selain jujur, amanah, dan fatonah itu tadi, kita juga harus memilih apakah partner kita ini bisa membackup kita di sisi yang kita tidak bisa kerjakan gitu. Misalkan kita senangnya mengerjakan marketing gitu, tapi kita tidak bisa mengerjakan operasional gitu. Nah, kita harus memilih memang partner yang memang ahli di bidang profesional, operasionalnya itu tadi. Seperti itu untuk memilih partner yang sesuai. Jadi saya tekankan jangan memilih partner yang memang sama-sama kesenangannya sama, hobinya sama gitu ya. Ujung-ujungnya keahliannya juga sama. Nah, kalau keahliannya sama nanti balik lagi ada dua pemimpin di situ. Nah, ini yang kadang-kadang kita sebagai orang Indonesia itu banyak pekewuhnya gitu ya, banyak gak enaknya gitu. Sehingga karena nggak banyak enaknya sehingga bisnis nggak berjalan lancar seperti itu. Nah, kemudian harus berbagi tugas gitu ya, dan yang jelas gitu. Walaupun kita sama-sama kerjasama, tetapi juga kita harus membagi tugas yang baik gitu ya. Kalau saya ini biasanya kan membaginya kepada beberapa apa ya divisi gitu ya. Ada marketing, ada operasional, ada produksi, ada SDM, ada keuangan gitu. Nah, ini kalau bisa dari 5 ini dibagi tugasnya. Siapa yang mengurusi SDM, siapa yang mengurusi uang, kemudian siapa yang mengurusi operasional, siapa yang mengurusi produksi, dan sebagainya. Nah, ini kalau bisa sudah terbagi gitu ya. Syukur-syukur lima-limanya ini terisi semua gitu ya, dengan orang-orang yang profesional. Nah, berbagi tugas itu juga jangan sampai nanti apa lompat divisi gitu ya. Walaupun kita divisi keuangan karena kita founder, kita ngerasa kita founder, kemudian kita ngerasa semua divisi itu harus kita pegang. Ya, kita harus yang namanya sudah kerjasama, ya sudah kita harus percaya kepada bidangnya masing-masing. Dan yang terakhir itu adalah harus dituangkan ke dalam hitam di atas putih. Jadi tetap harus ada kerjasama. Kalau tidak ada kerjasama, nanti khawatirnya pekewuhnya ini makin besar, makin gak enak gitu, dan semakin kasihan bisnisnya, dan kasihan lagi, yang lebih kasihan lagi adalah karyawan-karyawannya. Dan yang paling penting dalam bentuk titik kerjasama itu, teman-teman, itu harus ada yang namanya jangka waktu. Nah, biasanya kita karena sama teman, karena teman baik itu, kita jangka waktunya ini suka ya udahlah nanti sampai sampai tutup aja gitu selama-lamanya lah kalau bisa gitu ya. Tapi tetap harus ada yang namanya jangka waktu kerjasamanya seperti itu ya. Nah, yang terakhir baik, Mas Aldi, kita ini dulu ya, kita jeda dulu ya. Boleh. Untuk yang bisnis sendiri. Nah, Mas, dari pengalaman Mas Aldi ini untuk kemitraan dan kerjasama ini, mana yang kira-kira yang paling ini ya, yang bisa dipilih ya?
dari sisi waktu boleh jadi misalnya waktu yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu ini terbatas Hmm. ataupun karena mungkin masih berkarya ya kan, tidak semuanya itu ingin mengelola langsung ya, karena bisa jadi masih ada keterikatan dengan pekerjaan yang selama Oh iya. ini dijalani begitu. Dari kemitraan dan kerjasama ini kira-kira mana yang dipilih dari sisi waktunya nih, Mas Aldi? Kalau dari sisi waktu, kalau kerja sama ini masih kita harus turun terjun gitu ya, karena nggak bisa yang namanya kerjasama kecuali memang kerjasamanya investor dengan uh, dengan operasional gitu. Nah, kalau yang benar-benar full gitu, kalau saya lebih menyarankan teman itu adalah ambil yang namanya kemitraan. Tapi tinggal memilih kemitraan yang baik, yang cocok sama karakter kita, itu yang mana. Seperti itu, Pak Gatot. Baik, alhamdulillah. Hmm. Terima kasih ya, Ya, Mas Aldi. Nanti kita ya, lanjutkan lagi ya ya, oke, diskusinya. Baik, siap. bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, berkomentar, silakan bisa raise hand ya, ataupun bisa dinulis di chat room, ataupun di medsos yang lainnya bisa disampaikan di sana. Baik, kita ke Adeda. Adeda, Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini salam Nah, sampai 3 kali nih ketemu, alhamdulillah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Aldi atur nuhun pisan, inspirasinya luar biasa. Sama-sama. Saya Ya. sudah bertahun-tahun ngasih training wirausaha. Sekarang ada list tadi kemitraan dan kerjasama, benar juga. Hanya dengan catatan gini Mas Gatot, Kang Aldi. Jadi pada Ya. saat kemitraan itu jangan lupa adalah mendoakan. iya Duduk betul. manis dan berdoa begitu. Jadi Iya, betul. karena doa menjadi bagian penting dalam usaha yang kita lakukan. Saya sangat Betul. tertarik Mas Gatot kaitan dengan apa yang disampaikan Kang Aldi, usaha menghasilkan cash dengan cara membantu orang untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalahnya. Oh, ini kan luar biasa. Allah nolong seseorang selama dia mau menolong saudaranya. Boleh jadi ini mempercepat proses masuk surga gitu tanpa Iya. Mastaka gitu Kang Rinaldi. Mastaka tahu Mas Gatot nggak Mastaka? Mas Taka, kepala ya. Ini mah masuk surga tanpa masuk neraka, Kasep gitu. Masya Oh, Allah. alhamdulillah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Amin, amin, amin ya alamin. Allah. Ya Nah, silakan Adeda, silakan. kalau pengalaman Adeda ini dari 3 jenis usaha itu mana yang selama ini yang paling nyaman ya dijalankan? Kan Adeda sudah pernah bisnis sendiri, kemitraan juga sudah, kemudian juga kerjasama juga Kerjasama. sudah. Yang paling nyaman di usia saya Mas yang sudah mendekati 60 adalah kemitraan. Kemitraan. Kemitraan mah Masya Allah. Alasannya Tapi apa? tetap karena usahanya. Setiap orang kan ingin untung, ingin selamat, ingin bahagia, ingin sejahtera. Makanya tetap harus ada ikhtiar. Ikhtiarnya adalah dengan percaya. Benar, trust ya, Dengan kepercayaan. percaya adalah menjadi bagian dan membangun kemitraan yang saling percaya. Jadi kalau sudah percaya mah enak menenteramkan hati. Kalau sudah ada prasangka buruk, ada merasa tidak adil, ada kedengkian, nah itu sudah jadi masalah besar dalam kemitraan. Tapi kalau sudah percaya mah enak hati teh. Tentang laporan segala macam juga nggak begitu prioritas. Karena yang paling prioritas adanya laporan adalah membangun kepercayaan. Kalau sudah percaya mah, aduh, itu ngeplong masalah. Memang luar biasa sebelah teh Kang Aldi ya. Saya lihat walaupun saya belum pernah mencobanya, tapi lihat di media heboh di Malang, di Jogja. Karena sebelahnya teh Mas Gatot nggak sebelah kayak di pinggir jalan, hanya ini mah ragam dengan topping. Ya, Dan salah satu betul. keuntungan seblak itu adalah memperlancar pernapasan Mas Gatot. Pernah dengar Masya nggak? Allah. Gitu ya Pak Reda ya. Iya kan pedas jadi jadi memperlancar pernapasan. Jadi seblak itu
Ada berapa level Kang Aldi? Ada 5 level, ada. Level 3 aja Iya. katanya sudah sangat memperlancar pernapasan. Ya silakan. Iya. Baik, baik. Terima kasih Adeda. Nah, Kang Aldi, Hmm. antara kemitraan dan kerjasama maupun bisnis sendiri itu yang selama ini dilakukan kan sudah pernah juga ya kerjasama ya. Ya, pernah. Jadi, Kira-kira memang selama ya selain yang tadi disampaikan, hmm, adakah kiat-kiat yang lain yang perlu ditambahkan lagi, Mas Aldi? ya, pada saat saya sudah menjalankan bisnis ini, terus kemudian satu aja effortnya luar biasa ya, Agatot. Jadi banyak eh, apa ya, banyak titik yang harus kita amati setiap harinya. Kemudian ya capek lah gitu. Jangan sampai kita juga terbuang-buang waktunya karena masalah bisnis ini gitu. Karena memang ya namanya karyawan, walaupun kita sudah benar-benar percaya, tapi kan harus ada pengawasan gitu ya, ada pengawasan. Dan ini untuk teman-teman yang sudah pensiun terutama, ini akan membuang-buang waktu gitu ya, yang tadinya kalau kata Ama, kita tadinya harus banyak zikir, ini mah jadi banyak laporan, baca laporan gitu ya. Dan jangan sampai itu terjadi gitu. Nah, kita ini berbisnis itu fungsinya untuk membantu, apalagi kalau kita misalkan kita sudah wakafkan gitu. Saya punya pesantren di rumah gitu, saya mau pesantren ini mandiri gitu. Kemudian kita cari mitra yang benar-benar bisa apa ya, membiayai nantinya dari hasil usaha itu. Wah, itu luar biasa, doanya berlipat-lipat mungkin ya, seperti itu. Sehingga kita juga nggak terbuang banyak waktu, kemudian kita juga bisa fokus sama Allahnya, kita bisa fokus untuk membiayai pesantrennya di rumah, gitu, rumah tahfiznya. Karena memang di Asgar ini sendiri, saya juga lebih mengedepankan yang namanya wakaf produktif. Jadi tidak untuk mitra yang perorangan sifatnya. Kalaupun mitra perorangan, saya harus tahu uangnya dari mana gitu. Enggak. Jadi saya ini bermitra untuk menghindari yang namanya riba gitu. Jadi nggak apa-apa keuntungan saya ini berkurang, karena memang kan kalau misalkan dari bank itu bunganya 1% gitu ya. Tapi kalau saya bekerja sama-sama Agatot misalkan, saya harus membagi 40%. Kan jauh bedanya. Tetapi kalau ini sudah diniatkan untuk Allah, ini adalah untuk membantu Adeda juga dalam membantu pesantrennya gitu. Dan ini adalah udah sama, berarti kita visinya udah sama gitu. Udah sama-sama untuk di jalan Allah. Seperti itu. Nah, Baik, kemudian ya, mangga. baik. Ini sudah ada yang masuk di IGAA nih. Adeda, izin ya Ya membacakan silakan Mas. pertanyaan-pertanyaannya. Dari Bu Triana Rahmawati, Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, kalau bisnisnya mandek di tengah jalan karena sistem kerjasamanya gimana ya? Jadi justru dengan sistem kerjasamanya ini membuat stuck di tengah jalan nih. Apa yang harus dilakukan nih, Adeda, kira-kira? Wah itu nanyain ke Mas Kang Rina Aldi ya tuh Mas. Oh ya, ke Mas Aldi kalau gitu. Lupa ya ente ya sudah usia 50 tahun. Iya. Jadi beberapa apa namanya hubungan yang tidak baik di antara bisnis gitu. Yang pertama itu adalah yaitu adalah komunikasi. Komunikasinya biasanya, nah itu tadi banyak gak enaknya, banyak pekewuhnya, banyak apa ya, kalau bahasa Sundanya itu ya gak enak ya misalkan. Nah, sama-sama tadi udah mulai udah sedikit suuzon gitu ya. Waduh, ini kayaknya gitu ya, udah mulai berpikir kayaknya itu, kalau bisa ditabayun langsung gitu.
Karena kalau nggak ditabayun, kita nggak akan bisa mengurai permasalahan yang ada gitu. Karena caranya mengurai itu awalnya adalah tabayun dulu. Nah, bagaimana? Ini benar katanya pengeluaran sekarang lebih banyak daripada pemasukannya gitu. Mana cek laporannya dilihat dulu gitu. Nah, ini kadang investor pun nggak enak untuk menanyakan hal seperti ini. Tapi memang sebaiknya seorang yang dimitrakan itu adalah harus melaporkan walaupun tidak diminta gitu. Nah, ini yang harus diurai dulu. Nah, kalau ini sudah terjadi, baru kita berbicara kelanjutannya, yaitu apa strategi bisnisnya seperti apa ke depannya. Seperti itu, Agathon. Setuju Mas, karena intinya yang pernah saya baca 85% Kang Aldi di dalam masalah perusahaan, di lembaga dan di keluarga adalah komunikasi. Iya. Komunikasinya tidak terbuka dan tidak benar, akurat, lengkap. Jadi ada buruk sangka di sana, ada praduga. Tapi kalau apa adanya enak. Masya Allah, hatur nuhun. Iya, Silakan Mas. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih dari Bu Sinta di IG AA. Assalamualaikum Ustadz, izin mohon pencerahannya jika saya mau membuka bisnis sendiri. Apa kiat-kiatnya? Nah, kiatnya panjang ini mah harus berikut training. 2 saja 2 poin dari Adeda 2 poin. Jadi atau bisnis 1 poin. Gini Bapak Ibu yang baik, rekan-rekan. Bisnis teh sebagaimana pohon, ada yang nyangkok, ada yang nyetek, ada yang nyambung, ada yang dari biji. Kalau dari biji, Kang Aldi bisa merasakan sendiri bagaimana perjuangannya. Tapi kokoh karena akarnya kuat. Tapi harus sabarnya, tingkat level pangkat 7 lah tuh, harus sabar banget dari biji mah. Beda dengan nyangkok. Kalau nyangkok cari pohon yang sudah bagus, ambil batangnya, tunggu beberapa saat, tanam, jadi. Nah, jadi kalau dari biji sih, pertama harus istiqoroh dulu, minta tolong kepada Allah, karena ada jutaan item bisnis yang ada di dunia. Memilih apa dan kira-kira apa yang akan digeluti. Tadi Kang Aldi juga nggak kebayang ngelola seblak. Tapi dengan izin Allah, karena melihat peluang apa yang paling dibutuhkan orang. Nah gitu teman-teman Bapak Ibu. Jadi memang kesabaran dan keulutan, ketangguhan, tahan banting itu dari biji mah. Iya. Alhamdulillah. Sebagai tambahan dan Bapak dan Ibu, kalau bisnis sendiri memang perlu kesungguhan yang sangat luar biasa ya, karena nggak boleh coba-coba, tidak boleh trial error, tidak boleh karena malu gitu ya, apalagi tetangga kita atau teman-teman kita sering kumpul diskusi gitu, cerita tentang bisnis itu, bisnis ini yang sudah sukses, sudah berjalan. Nah kita, kalau istilah orang Jawa itu gerusa-gerusu, apa ya gerusa-gerusu itu ya, terburu-buru ya, nggak dengan pertimbangan yang matang begitu. Nah, bisnis sendiri beda dengan yang kemitraan dan kerjasama ya. Segala resiko ditanggung sendiri, modal sendiri, termasuk juga apa yang dilakukan, pembagian tugas dan sebagainya. Boleh jadi itu direktur merangkap, pegawai merangkap, salesman merangkap, pelayan itu dilakukan dan sendiri. Security mas, security. Benar-benar. Tanpa kesungguhan, tanpa tekad yang luar biasa kuatnya, sekali ditolak nih, nawarin barang, nawarin jasa yang kita jual, sekali tolak, motivasi kita lemah, udahan, bubar jalan itu usahanya. Beda dengan kemitraan dan kerjasama ya. Ada partner yang bisa diajak diskusi, apalagi yang kemitraannya yang udah autopilot, Masya Allah itu sangat luar biasa, Insya Allah. Iya. Betul. Mungkin sedikit tambahan. Baik, silakan, Mas. Jadi yang pertama dalam memulai itu kayak
saya juga mau memulai yang namanya menghafal gitu, susah banget ya. Tetapi memang yang paling utama itu adalah kita harus menikmati yang namanya proses gitu ya. Nah, yang menikmati proses itu dimulai dari yang gampang-gampang dulu gitu ya. Jadi kalau menghafal surat tuh yang mudah-mudah dulu, Anas, Al-Ikhlas gitu. Sampai kita tuh seneng gitu. Senang menjalankannya, tiba-tiba kok apa namanya nggak kerasa udah anaba gitu. Nah, sama model-model bisnis itu juga seperti itu. Kita yang paling gampang dulu kita kerjakan sampai kita menikmati, benar-benar menikmati bisnis itu seperti apa, baru kita nanti bisa yang namanya melihat konsumen. Konsumen itu harus dianggap seperti anak sebenarnya. Kenapa dianggap seperti anak? Karena biasanya kalau kita menganggap konsumen itu anak, kita akan memberikan sesuatu yang terbaik, gitu ya. Nggak akan kita memberikan racun ataupun itu jauh lah dari hal-hal seperti itu. Dan yang pasti produknya baik, pelayanannya juga baik, seperti itu. Gitu. Bener Mas, di Garut saya nanya Kang Aldi ke tukang cukur, Kang, belajar cukurnya gimana? Kalau dulu mah Adeda belajar cukur teh sederhana, nyukur anak-anak dan kakek-kakek. Kenapa? Nggak beresiko Adeda, karena yang penting pendek rambutnya. Nggak ada protes, nggak ada ngambek ya. Jadi ngambil bisnis yang resikonya paling kecil dulu, yang dinikmati. Kalau langsung yang orang yang anak-anak muda, wah bisa marah ya, dicukur toromol ya. Jadi gitu Mas, ambil yang resiko yang kecil dulu dan jangan pinjam dulu Kang Aldi ya. Ya. Harus pakai sekuat tenaga, pakai dana sendiri dulu. Ya, betul Aldi. Silakan Mas. Baik, alhamdulillah. Terakhir ya, ini dari Pak Suwandono nih di Zoom. Assalamualaikum Adeda dan Kang Aldi. Bagaimana dan kerjasama bisnis sistem maklun? Tahapan plus dan minusnya dan apa saja yang perlu diperhatikan dalam sistem bisnis maklun. Maklun ya. Biasanya fashion ataupun barang-barang yang memang kita punya brand dan kita mengambil ataupun order pembuatannya ke tempat yang lain. Silakan, Mas. Saya dulu ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suwandono. Jadi memang kalau sistem maklun, kalau saya itu maklun belum pernah gitu ya. Tetapi kalau dimaklunkan orang itu pernah gitu ya. Yang memaklun saya itu adalah seblak kemasan. Seblak kemasan itu, jadi dia benar-benar ketat. Dia punya SOP yang namanya calon maklonnya ini apakah sudah tepat guna atau belum gitu ya. Sudah memenuhi syarat atau belum. Saya dicek tempat produksinya, saya dicek bahannya dari mana, dibuat seperti apa, kemudian dicek juga karyawannya seperti apa, sistem penggajiannya pun dicek juga gitu. Kalau misalkan tidak memenuhi syarat, kalau saya langsung ditolak gitu sama beliau gitu. Tetapi yang menjadi catatan saya pada saat itu adalah tidak hanya percaya begitu saja dengan apa yang diomongkan, tetapi juga dicek sampai ke dalam-dalamnya gitu. Misalkan kita mau membuat baju koko gitu ya. Nah, kita juga harus tahu dia ini ngambil bahannya dari mana. Kemudian dari pabriknya bahan ini apakah bisa menyediakan dengan jumlah yang akan kita pesan nantinya. Seperti itu. Sampai ke karyawannya ini bisa mengerjakan berapa perharinya, dan dari situ kelihatan ada berapa karyawannya. Nah, sampai situ kita bisa ngitung apakah dia bisa memenuhi maklun kita atau tidak gitu. Dan kalau di situ saja sudah ketahuan dia tidak bisa memenuhi maklun kita, artinya bagaimana kita mau bekerja sama yang lain gitu. Nah, seperti itu ya, Pak Gatot.
Dan kalau misalkan untuk maklon yang lain, misalkan itu jangan cepat tergiur. Kayak misalkan saya di sebelah Asgir ini penggunaan telurnya ini misalkan sehari udah lebih dari 1 kintal gitu ya. Nah, ini biasanya kita tergiur untuk membuka usaha cabang gitu ya dalam peteluran gitu. Ternyata di sana itu nggak semudah yang kita kira. Kita juga sama memulai bisnis baru juga gitu. Artinya kalau maklon itu adalah fungsinya untuk mempercepat dan mengurangi resiko yang ada di dalam bisnisnya itu. Karena memang sistem produksi itu tidak segampang yang kita kira seperti itu. Baik. Itu mungkin. Baik, terima kasih Mas Aldi. Ada tambahan, Cukup Mas, ada lagi yang lain. Baik, Bapak dan Ibu, tidak terasa nih Adeda, Mas Aldi, jam 6 udah lewat 3 menit. Wah, terasa bagi saya Mas, terasa perut ini mau sarapan. Baik, Masya Allah. Kang Aldi, kalau di Bandung, Jakarta ada nggak katanya nih, kata Teh Rika? Di Jakarta sama di Bandung belum ya, agak nanti ya insya Allah. Nanti di Bandung insya Allah di Darut Tauhid kita lagi nyari. Nanti kan kita buat food court Mas. Nah ini salah satu produk unggulannya nih. Insya Allah. Dan enak ininya. Saya belum pernah nyoba Mas. Saya harus ke Malang dulu berarti nih. Nanti ya kalau saya ke Jogja saya bawain. Iya. Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa yang kita diskusikan di pagi ini benar-benar bisa memberikan inspirasi dan motivasi kita, tidak hanya sebatas berusaha dan menjalankan bisnis, tapi juga usaha dan bisnis kita bisa memberikan solusi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita, insya Allah. Dan yang paling penting harus menjadi ibadah, harus menjadi amal soleh, dan harus menjadi media untuk mendekatkan diri kita dan keluarga kita, sivitas bisnis ini kepada Allah SWT, insya Allah. Baik, Adeda, terima kasih sudah bergabung ya, Mas Aldi juga, Bapak dan Ibu. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kita ketemu lagi minggu depan insya Allah. Terima kasih. Mas Aldi, terima kasih ya. Sama-sama. Apa gitu? Aldi nohon. Insya Allah nanti kita ketemu lagi. Insya Allah. Terima kasih. Sebelah Asgar. Semuanya sehat selalu, berkah. Kang Aldi, seblak yang membuat mencretnya kenapa, yang kepedesan atau gimana Kang Aldi? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, sekarang saya sedang berada di Azkia Islamic School, pesantren Darut Tauhid Serua. Tepatnya berada di Kelurahan Serua Indah, Ciputat, Tangerang Selatan. Di lahan wakaf seluas kurang lebih 10 meter persegi ini, ada kurang lebih 300 santri yang mondok di sini. Nah, di pondok ini sekarang sedang berlangsung pembangunan masjid yang sebelumnya adalah perluasan dari masjid yang ada. Jadi ini adalah renovasi dari masjid yang sudah ada. Progresnya sekarang sudah mencapai 75%. Seperti apa sih kondisi terbarunya? Yuk kita lihat sama-sama. Di sini tampak ada area perluasan sholat dan di sana juga ada aula serbaguna. Jadi ini bentukan lantai dasar ya untuk aula serbaguna, dan ini sementara digunakan untuk area perluasan sholat. Sahabat-sahabat, sekarang kita berada di ruang utama area sholat Masjid Al-Hadi ini. Nah ini nanti akan jadi ruang area mihrab. Di sini tempat imamnya sholat, dan lantai 2-nya itu untuk ahwat. Jadi ini untuk area ruang utama sholatnya. Mohon doanya dari Bapak Ibu semua, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin bersedekah atau berwakaf, bisa ke nomor rekening di bawah ini atau hubungi nomor yang ada di bawah ini, silahkan. Dan bisa juga Bapak Ibu semua menyebarkan informasi ini kepada kerabat, ahli tolan, saudara. Semoga ini menjadi jalan kebaikan buat kita semua. Mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berbuat kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahalanya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.